Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membahas yang pernah viral tuh. Jadi kisah ini tuh pernah viral, dia yang mati suri gitu guys. Jadi dan aku dengar dia yang cerita ini pun pernah diundang ke Kick Andy. Oke guys, jadi kita langsung aja ke videonya. Dan seperti biasa, sebelum kalian lanjut video ini, kalian tekan tombol subscribe dulu dan like video ini. Dan kalau ada saran, kalian bisa komen di kolom komentar guys. Dan berteman dengan aku di Instagram. Oke guys, kita lanjut ke videonya ya. Oke guys, jadi aku dapat ini di Instagram. So, kita langsung baca aja ya ceritanya. Ini dari kiriman bimbingan dakwah. Masih ingatkah kisah nyata Azlina, kejadian silam yang menggetarkan hati banyak orang? Gadis yatim berhijab dari keluarga sederhana asal Bengkalis yang mati selama 2 jam. Wow. Dan selama itu pula ia diperlihatkan banyak kejadian di alam barzah yang tak pernah ia lupa hingga detik ini. Detik menjelang sakaratul maut, dia melihat malaikat datang dan mencabut nyawanya dari sebelah kanan kakinya. Insya Allah. Baru baca sampai sini aja kayak udah merinding. Rasanya seperti kulit hewan yang disayat, dari dagingnya sakit, sungguh sakit tentunya. Ya, kebayangkan gimana sakitnya. Itu tuh kayak kulit hewan yang disayat. Kita aja kena pisau sedikit aja, tertusuk jarum pentul itu udah sakit banget kan guys. So ini gimana rasanya? Seperti kulit hewan yang disayat. Oke guys, lanjut. Setelah ruhnya dicabut dari jasad, ia pun melihat paman dan dokternya yang kala itu sedang menangani perawatan untuknya di rumah sakit. Setelah itu dia pun mengaku ditanya soalan oleh malaikat. Dan kala itu dia pun mampu menjawab soalan tanpa tersendat. Setelah itu dia pun dibawa oleh malaikat bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal. Yang kala itu ayahnya nampak lebih muda. Wow, Masya Allah. Sepertinya ini orangnya memang orang solehah ya. Ini kalau ya Masya Allah lah. Ayahnya pun menangis dan menyuruhnya kembalilah, kasihan adik-adikmu, tutur si ayah. Namun Azlina berkata, tidak ayah, janji Allah sudah tiba. Wow, dia seperti dari jawaban dia ini, tidak ayah, janji Allah sudah tiba. Itu kayak dia emang betul udah kayak mempersiapkan diri. Jadi seandainya kita dikasih misalnya udah kayak kejadian dia gini, pasti kayak pingin kan kembali lagi, tapi dia enggak. Jawabannya sungguh tidak ayah, janji Allah sudah tiba. Dia kayak memang sudah mempersiapkan diri guys. So kita lanjut. Setelah itu dia pun kembali dibawa malaikat bertemu dengan seorang wanita cantik bercahaya dan didudukkan di kursi yang begitu empuk. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa anda? Wanita itu pun menjawab, sayalah amalmu. Masya Allah. Lalu Azlina pun dibawa lagi, diperlihatkan hadapannya seorang yang memikul besi amat berat dan rantai di tangannya. Bajunya robek-robek dan bau busuk menjijikkan. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa orang itu? Pada amalnya. Amalnya pun menjawab. Berarti Azlina nih seperti dia bertanya kepada amalnya, siapa orang itu yang bajunya sobek-sobek itu? Amalnya pun menjawab, orang tersebut orang yang membunuh tapi tidak dipertanggungjawabkan di dunia. Lalu Azlina pun melihat seorang yang kulit dan dagingnya terburai. Ia pun bertanya, kenapa dengan orang itu? Amalnya pun menjawab, dia tidak pernah sholat. Ini bisa jadi renungan buat kita ya, yang masih kayak sepele meninggalin sholat. Nah ini bisa jadi kayak renungan buat kita ya. Lalu dia pun melihat seseorang yang dihantamkan besi ke tubuhnya adalah mereka orang yang gemar berzina. Masya Allah.
Lalu dia pun melihat orang yang saling bunuh. Manusia golongan itu ialah manusia yang gemar bertengkar dan membenci orang lain hingga menerornya. Nah, ini kayak orang yang suka bully-bully ini. Ini bisa, pokoknya ini semua bisa jadi pelajaran buat kita ya. Adapun ia melihat 80 mata tusukan, tiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dada adalah orang yang senang membunuh. Dan orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh bangun lagi dan begitu seterusnya adalah mereka anak durhaka yang tidak memelihara orang tuanya sewaktu di dunia. Jadi buat kalian yang masih ada orang tua, ini bisa pokoknya berbakti kepada orang tua ini bisa kayak jadi pelajaran gitu. Jadi kita udah hormati orang tua kita ya. Demikianlah Azrina ditampakkan berbagai macam siksa di alam barzah. Lalu Azrina dibawa malaikat ke suatu tempat yang gelap. Tiba-tiba ia pun mendengar suara mengucap, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan saat itu pula ada seorang yang mengalungkan sebuah tasbih yang mempunyai 99 biji dan di sana pun ia sholat layaknya orang yang sholat di dunia. Setelah itu ia pun mendengar azan yang mirip sekali dengan azan di Masjid Nabawi. Dan setelah itu pun ia diperlihatkan di hadapannya makam Nabi Muhammad dan dimakamkan. Dan di makam tersebut banyak sekali batang-batang emas yang di dalamnya ada tepak husnul khotimah lalu mengeluarkan cahaya. Dan terdengar suara, tolong sampaikanlah kepada umat untuk sujud kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah sekali kan. Azrina dia bisa dinampakkan kondisi alam barzah di sana. Setelah itu pun ruh Azrina melihat miliaran manusia dari beraneka ragam abad berkumpul di suatu tempat seperti tanah lapang yang sangat luas. Ruh Azrina pun cuma berjarak 5 meter saja dari kumpulan manusia itu. Dan ia mendengar kumpulan manusia itu berbicara, cepatlah kiamat, saya sudah tidak tahan lagi di sini ya Allah. Manusia-manusia itu pun memohon, tolong kembalikan saya ke dunia, saya ingin beramal. Begitulah tutur Azrina dengan apa yang dilihatnya. Nih, jadi orang-orang yang di dalam kubur itu mereka berdoa untuk minta cepat-cepat kiamat karena mereka sudah tidak tahan lagi. So buat kita ya kita sama-sama memperbaiki diri. Ini bisa jadi jadi pelajaran yang bermanfaat buat kita untuk mempersiapkan diri ke akhirat guys. So setelah itu tiba-tiba Azrina merasa jantungnya berdetak begitu kuat dan saat ia membuka mata ia ada di dunia kembali. Itulah kejadian nyata Azrina saat dia telah meninggal dunia. Kisah ini cukup menjelaskan bahwa alam barzah, neraka, dan surga itu memang betul adanya. Dan perbuatan dosa sekecil apapun kelak harus dipertanggungjawabkan. Oke guys, jadi itu dia tadi kisah Azrina yang mati suri selama 2 jam. Dia diperlihatkan keadaan di alam barzah sana. Semua siksaan dia diperlihatkan guys. So ini kita dan aku ini nggak tahu ini benar apa enggak, cuma so ini bisa dijadi kayak pelajaran yang bagus, yang bermanfaat. Ini bisa jadi renungan buat kita untuk mempersiapkan diri ke akhirat nanti. So kita nggak tahu kita kapan mati karena itu rahasia Allah. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, buat aku, buat kalian. So jangan lupa subscribe dan like video ini dan tekan tombol lonceng notifikasi. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.